Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Amin. Nah, izin memperkenalkan diri, nama saya Tiaroh dengan NIM 2280200039 dari jurusan Pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan alat laboratorium khususnya pada materi termodinamika. Video kali ini untuk menyelesaikan salah satu mata kuliah, yakni pengelolaan laboratorium fisika sekolah dengan dosen pengampu Ibu Dina Rahmi Darman MPD. Langsung saja yuk ke pembahasannya, check it out. Pengembangan alat termodinamika, dosen pengampu Dina Rahmi Darman MPD. Jurnal yang pertama yaitu pengembangan alat praktikum termodinamika berbasis problem based learning bagi peserta didik SMA MA kelas 11. Nama penulisnya yaitu Sahar Layali dan Ika Kartika, Prodi Pendidikan Fisika UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Untuk gambarnya bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Namun ini belum gambar hasil perancangan, hanya beberapa langkah perancangan. Kelemahannya yaitu belum tersedia gambar hasil rancangan alat pada jurnal yang tertera. Nah, seperti yang dijelaskan tadi ya teman-teman. Dan yang kedua yaitu keterbatasan waktu dan biaya. Adapun kelebihannya yaitu alat praktikum yang sederhana namun memiliki fungsi untuk praktikum termodinamika dan tidak menghabiskan banyak biaya. Jurnal yang kedua yaitu pengembangan kit sederhana Stirling Ingens pada materi termodinamika sebagai media pembelajaran fisika SMA. Untuk gambarnya bisa dilihat ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Dan nama penulisnya yaitu Raki Religia Hainur Rashid Ahmadi, jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Surabaya. Adapun kelemahan dan kelebihannya yaitu kelebihan. Yang pertama, sangat efektif dan praktis dijadikan sebagai media pembelajaran fisika. Yang kedua, memenuhi aspek validitas hasil belajar siswa, keterlaksanaan pembelajaran dan respon siswa. Jadi sebelum dipublikasikan sudah dilakukan penelitian terlebih dahulu dan itu merupakan kelebihan dari alat pengembangan ini. Adapun kelemahannya yaitu pembuatannya masih menggunakan bahan-bahan bekas sehingga membuat kemampuan dalam menerima panas juga terbatas. Nah, karena bahan yang digunakan adalah bahan bekas, maka prinsip kerjanya pun belum maksimal seperti itu. Jurnal yang ketiga yaitu pengembangan kit praktikum termodinamika berbasis STEAM. STEAM ini yaitu kepanjangan dari Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Untuk alat hasil untuk desainnya bisa dilihat yang sebelah atas, namun untuk alat dan bahannya bisa dilihat desain yang bawah. Untuk nama penulisnya Novi Nursari dan Oki Mustafa, Universitas Ahmad Dahlan. Adapun kelebihannya yaitu layak digunakan sebagai media pembelajaran di kelas berdasarkan validasi para ahli. Kemudian lebih sederhana sehingga bisa diaplikasikan dengan mudah oleh murid. Selain itu, ringan juga untuk dibawa saat pembelajaran. Adapun kelemahannya yaitu ukuran kit ini terlalu kecil, bisa dilihat ya teman-teman. Untuk jurnal yang keempat yaitu model mesin Stirling 3 dimensi printing sebagai media belajar fisika materi termodinamika. Nah, untuk nama penulis dan universitasnya bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Untuk gambarnya yaitu gambar yang atas hasil perancangannya dan gambar yang di bawah yaitu pas percobaannya. Adapun kelemahan dan kelebihannya, kita bahas kelemahannya terlebih dahulu. Yang pertama, mesin Stirling tidak bekerja sesuai rancangan karena sumber panas yang digunakan adalah lilin.
dan hanya bisa beroperasi dengan baik selama kurang lebih 6 menit. Adapun kelebihannya yaitu dapat dipakai sebagai media belajar fisika, khususnya untuk membantu memahami materi termodinamika, dan juga biaya pembuatannya lebih terjangkau. Jurnal yang kelima yaitu prototipe mesin Stirling menggunakan panas sinar matahari sebagai energi alternatif. Untuk gambarnya bisa dilihat ya. Yang atas itu gambar desainnya, dan yang bawah setelah digabungkan dengan cermin parabola. Untuk nama penulisnya yaitu Ahmad Zainun N. dari S1 Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Adapun kelemahan dan kelebihannya, kelemahan yang pertama yaitu desain mesin belum maksimal, sehingga perlu pengembangan lebih lanjut dalam hal desain mesin Stirling. Dan juga sumber panas masih bergantung pada keadaan lingkungan. Nah, jelas ya pada keadaan lingkungan, karena dalam jurnalnya pun memanfaatkan sinar matahari. Adapun kelebihannya yaitu dapat menghasilkan energi dengan memanfaatkan sinar matahari. Jurnal yang keenam atau yang terakhir yaitu jurnal internasional yang berjudul Thermodynamic Analysis of the Stirling Duplex Machine. Nama penulisnya bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Di sini ada 5 nama penulis dan jurnal sumbernya. Adapun kelemahan dan kelebihannya, kelemahannya yaitu pada alat tidak dicantumkan gambar, sehingga belum tahu pasti bentuknya seperti apa, karena pada jurnalnya ini alat perancangannya itu belum yang fix, hanya sekedar rancangan-rancangan saja, seperti itu. Selain itu juga banyak memerlukan komponen-komponen alat untuk membentuknya menjadi suatu alat. Adapun kelebihannya yaitu tekanan di sepanjang mesin dapat dihitung dengan mempertimbangkan keseimbangan massa yang diterapkan pada mesin secara keseluruhan, baik antara pendingin dan regenerator maupun antara regenerator dengan pemanas. Nah, pengembangan yang saya ambil yaitu mengenai pengembangan alat mesin Stirling. Kurang lebih seperti ini skemanya. Adapun pengembangan yang saya kembangkan hampir sama dengan mesin Stirling Inghins pada umumnya. Namun, jika pada umumnya mesin Stirling Inghins masih menggunakan bahan dasar lilin untuk pemanasannya, di sini saya menggunakan spiritus dalam pemanasannya, yang dimana agar nyala api yang keluar lebih besar dan lebih cepat panas. Karena pada lilin itu nyala apinya terbatas dan susah panas atau lama, memerlukan waktu yang lama, maka di sini saya menggunakan spiritus. Terima kasih. Nah, itu dia pembahasan pada materi-materi pengembangan alat laboratorium, khususnya pada materi termodinamika. Dari saya pribadi mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan baik dalam pengucapan maupun dari segi lainnya. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.